deklarasi itu belum terlihat dampak positifnya ya bagi kemajuan dukungan pada Anies Baswedan. Kalau kita bandingkan misalnya dengan survei tatap muka yang kami lakukan sebelumnya di awal Agustus, kami menemukan bahwa dukungan pada Anies Baswedan ketika itu individual itu sekitar 20-an%. Lalu sekarang ketika berpasangan dengan Muhaimin Iskandar 16,5%. Iya, mungkin menjadi realitas politik dengan dua catatan. Pertama, ada kesepakatan di antara elit partai, terutama yang sekarang membangun koalisi ya dengan PDI Perjuangan. Ini tentu terhubung dengan kesepakatan untuk usungan. Kemudian yang kedua, mampu mengoptimalisasi potensi elektoral yang sering disebut sebagai memperbesar insentif elektoral ya, bagi capres yang kemudian mau dipasangkan. Dalam konteks ini tentu adalah Pak Ganjar. Pak Ganjar tentu punya kelemahan di Jawa Barat ya, dan Jawa Barat itu lumbung suara tebal alias lumbung suara signifikan dari sisi insentif elektoral. Bagaimanapun 35 juta pemilih yang ada di Jawa Barat itu adalah kantong suara yang sangat signifikan ya. Kalau Jawa Timur kan 31 juta dan kalau Jawa Tengah 27 juta ya. Ini tentu bicara soal battleground utama dalam konteks konstelasi politik nasional. Nah, bergerak dari sana kita coba juga amati bagaimana pertemuan yang disebutkan Bu Mega dengan Pak RK, malah berlanjut juga ternyata pertemuan antara Prabowo dan RK. Akan seperti apa kira-kira masa depan dari RK ini? Ya, ini akan sangat bergantung pada pilihan, kan ini udah daftar pendek ya, bukan lagi daftar panjang. Sekarang manuver elit adalah manuver menemukan kesepakatan, bukan lagi soal kesepahaman. Mutual understanding itu udah dibangun jauh-jauh hari, tapi ini sekarang 1 bulan terakhir adalah pada kesepakatan politik untuk usungan. Jadi manuver bertemunya RK misalnya dengan Bu Mega dan Pak Prabowo pada akhirnya akan ditentukan oleh bagaimanapun sikap politik elit utama yang ditemuinya. Contoh misalnya, apakah kecepatan untuk meminang sebut aja bakal calon wakil presiden, entah itu RK, entah itu Pak Mahfud MD, ya, entah itu Erick Thohir, itu tentu akan mengubah menjadi stimulus dan sekaligus akan memberi respons pada bangunan koalisi di antara dua sosok yang belum punya cawapres ini, Pak Prabowo maupun Pak Ganjar. Jadi menurut saya ya sebuah kewajaran ketika komunikasi dibangun untuk kemudian menentukan kesepakatan tadi ya. Oke. Kang Gun-Gun, kalau kita lihat ya, Anda sebutkan tadi sosok RK ini bisa mendongkrak ataupun memberikan insentif elektoral di Jawa Barat. Apakah bisa dipastikan sosok RK juga bisa memberikan insentif elektoral dari segmen pemilih lainnya sesungguhnya yang barangkali bisa berdampak baik bagi siapapun calon pasangannya kelak? Iya, ini punya potensi. RK ini kan dekat dengan sosial media dan basis pemilih. 2024 itu konfigurasinya banyak anak-anak muda, milenial dan Gen Z yang kemudian kecenderungannya menjadi pemilih pemula dan tebal sekali. Kalau misalnya Ganjar dan tentu dapat insentif elektoral tambahan dari Ridwan Kamil untuk kemudian memastikan bahwa anak muda punya kecenderungan engagement tinggi dengan pasangan ini, tentu itu akan memperbesar yang disebut dan probabilitas perolehan suara. Tidakkah kemudian dipertimbangkan bahwa Ridwan Kamil saat ini sudah berjubahkan Golkar begitu? Apakah kemudian faktor ini juga akan menjadi penentu nantinya kemana Ridwan Kamil akan berlabuh? Kalau saya lihat ya, posisi Ridwan Kamil yang baru ya di Partai Golkar tentu ada power relations ya dengan elit utama Partai Golkar. Tapi itu akan sangat bergantung juga pada negosiasi di internal. Bisa aja elit Golkar berdiaspora begitu ya. Kalau bukan ya cawapresnya itu elit utama sebut aja ketum Partai Golkarnya kan sekarang apakah yang menjadi cawapres
salah satu pasangan itu adalah Pak Erlangga. Nah, kalau misalnya bukan, menurut saya peluang Ridwan Kamil untuk kemudian ditaruh oleh Golkar di pasangan mana aja di antara dua pilihan itu masih memungkinkan. Lain halnya kalau Pak Erlangga yang maju ya. Itu maksud saya. Tak lantas kemudian kita berdiskusi mengenai RK, kita juga menepikan nama-nama lain yang juga disebut menjadi kandidat kuat bakal calon wakil presiden, termasuk misalnya kita bicara soal Ganjar, disebutkan nama Profesor Mahfud MD, dan ada beberapa nama lainnya tentu saja. Bagaimana Anda menilai sosok RK apabila dibandingkan dengan sosok bakal calon wakil presiden lainnya? Ya, kalau dari 3 nama terakhir ya yang kemudian punya resonansi seperti dengan Pak Mahfud ya, itu tentu RK punya selling point tersendiri ya. Kenapa dia sekali lagi memiliki pengalaman ruang jelajah teritorial Jawa Barat yang menjadi salah satu battleground utama. Selain juga tadi saya sudah sebutkan dia memiliki pangsa pasar yang sebenarnya bisa dekat. Namanya political interest, sangat psychological approach ya, sangat pendekatan psikologis dengan anak-anak muda. Itu bisa digarap. Kemudian Pak Mahfud punya personal branding sebagai pemimpin yang punya pengalaman, integritas. Meskipun tentu harus penetrasi ke basis-basis yang real ya, terutama di halayak politik potensial yang akan jadi pemilih, begitu maksud saya. Nah, ini tentu akan jadi bahan pertimbangan dari partai-partai yang akan mengusung. Ya, Pak Mahfud kan juga pernah digadang-gadang 2019 dan dia bisa sebenarnya basis utama dekat dengan halayak kunci seperti Nahdien jika memang ada pergerakan untuk micro targeting ke halayak.